Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, saya, teman-teman, dan juga jemaah kita semuanya diberikan kekuatan untuk bertahan pada zaman ataupun era di mana kezaliman muncul di mana-mana, pengkhianatan, pembunuhan, hal-hal yang memang merujuk pada hal yang negatif sudah terjadi di akhir zaman sekarang. Tak lupa, salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah dan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada saat ini kita bertahan pada era di mana tadi kezoliman, maraknya, kemaksiatan yang dinormalisasi di era-era zaman sekarang menjadi hal yang patut dan perlu diperhatikan bagi kita generasi kalangan muda. Pentingnya pengetahuan, sosialisasi, ilmu yang membahas bagaimana untuk menerapkan gaya hidup halal. Ini menjadi hal yang fundamental untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mempersiapkan antara keperluan dan kebutuhan dunia juga akhirat. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini saya akan membahas bagaimana pentingnya untuk menerapkan gaya hidup halal. Dan gaya hidup halal ini merupakan bagaimana kita menerapkan aktivitas dan kehidupan sehari-hari, mulai dari makanan, minuman, hiburan, yang berlandaskan pada moral etika keislaman. Saya Muhammad Ananda Syahdani, saksikan bersama bagaimana gaya hidup halal ini dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Baik, pembahasan pada gaya hidup halal ini menjadi hal yang perlu disebarluaskan, disosialisasikan, diinformasikan, dan juga disalurkan kepada kalangan generasi muda. Mengapa demikian? Karena gaya hidup halal itu adalah merupakan kita beraktivitas dan juga melakukan hal-hal yang berlandaskan pada nilai moralitas keislaman. Contohnya seperti apa? Seperti makanannya, minumannya, hobinya, tempat hiburannya. Karena kita tahu generasi muda saat ini banyak sekali kebingungan atas kehidupan mereka. Pada saat di titik-titik terendah mereka lebih bingung untuk melakukan dan melampiaskan hal tersebut pada hal yang seperti apa. Pada akhirnya mereka melakukan pesta minum-minuman keras, terus juga bergabung atau berafiliasi dengan komunitas yang tidak jelas, lalu mengikuti pesta-pesta seperti diskotik. Dan ini merupakan hal yang perlu dijelaskan dan juga disebarluaskan kepada kalangan generasi muda. Tentunya dengan tujuan untuk dan harapan untuk seluruh generasi muda itu dapat melakukan dan beraktivitas berlandaskan pada nilai-nilai moralitas keislaman. Dan hal ini tercantum pada Quran Surat An-Nahl ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Baik, selanjutnya pada penyaluran ataupun alokasi uang bila mana kita merupakan bagian dari sekelompok umat yang diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kebingungan atas penyaluran daripada uang yang kita miliki, kita terlalu serakah dengan apa yang kita punya, sehingga lupa bahwa sebagian daripada uang kita adalah uang daripada masyarakat yang lebih membutuhkan. Maka tentu hal ini juga perlu disampaikan, bahwa dahsyatnya sedekah itu akan memberikan kita pahala jariah, amalan yang memang akan terus mengalir bila mana kita wafat nanti. Tentunya hal ini juga selain daripada untuk mempersiapkan kita pada kehidupan yang selanjutnya, maka tentu
amal-amal baik yang bisa dilakukan di dunia pada saat ini, tentunya perlu kita lakukan dengan cara bersedekah, melakukan zakat, membayar zakat, juga alokasi-alokasi uang untuk membangun masjid, pondok pesantren. Karena kita tahu bahwa di masyarakat Indonesia, di negara Indonesia masih terjadi dan marak daripada generasi-generasi muda, anak-anak yang memang tidak berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka lewat daripada pembangunan pondok pesantren, membangun masjid, ini menjadi hal dan ini menjadi upaya ataupun amal loncatan yang memang memberikan kita amal jariah untuk mempersiapkan pada kehidupan akhirat nantinya. Sebagaimana tercantum pada Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Ya, itulah sedikit dakwah yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana penerapan gaya hidup halal dan juga dahsyatnya bersedekah. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan secuil ataupun sedikit dakwah informatif yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Ananda Syadani, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.